Vince, film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang insinyur tua yang berhasil selamat dari bencana global yang telah menghanguskan seluruh umat manusia di bumi. Dan mungkin yang tersisa hanya segelintir orang saja. Ia bersama dengan anjing dan robot ciptaannya berusaha menuju ke sebuah tempat. Kondisi bumi saat itu telah sangat memprihatinkan, di mana lapisan ozon telah hancur akibat dari ledakan suar matahari yang terjadi di masa lalu, dan menyebabkan matahari terasa sangat panas bagi makhluk hidup di bumi. Bahkan suhu bumi waktu itu mencapai 60 derajat dan tidak mungkin ada manusia yang mampu bertahan tanpa pakaian khusus untuk menghalau panas dari matahari. Daripada berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah kota mati yang telah tertutup oleh pasir. Keadaan kota sangat tidak layak dihuni karena kondisi iklim yang sangat tidak manusiawi. Diperlihatkan seorang pria bernama Vince yang sedang berjalan menggunakan pakaian anti radiasinya untuk melindungi dirinya dari paparan sinar matahari. Ia masuk ke dalam minimarket tua bersama dengan robot yang ia beri nama Dewey. Di sana mereka mencari bahan persediaan baik makanan, minuman maupun barang yang dibutuhkan. Setelah mendapat apa yang mereka cari, di sini Vince memutuskan untuk menandai tempat yang telah mereka kunjungi. Setelah itu mereka kembali ke mobil. Lalu berjalan melewati kota mati untuk mencari sesuatu ke tempat lain. Diperlihatkan keadaan gedung-gedung kumuh yang tidak berpenghuni dan terbengkalai akibat bencana di masa lalu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dan hanya Vince seorang diri yang mampu bertahan di sana. Ia berjalan menyusuri perkotaan dan menabrak mobil-mobil tua yang telah hancur. Hingga di tengah perjalanan, Vince berhenti. Ia mendapat peringatan tentang adanya badai yang mengarah ke tempat ia berada. Dan benar saja, tepat di hadapan Vince terdapat sebuah badai pasir besar yang mengharuskan untuk memutar balik mobilnya. Untungnya, Vince berhasil selamat dan sampailah ia di kediamannya. Sebuah bangunan yang cukup kokoh, yang pastinya akan tahan terhadap badai yang sewaktu-waktu datang kembali. Vince kemudian membersihkan badan serta pakaian anti radiasinya agar tetap higienis. Di sana, ia juga disambut oleh anjingnya yang setia menunggu Vince di rumah. Di keadaan bumi yang telah hancur seperti ini, tidak ada manusia yang layak dipercayai dijadikan sahabat. Mereka akan membunuh satu sama lain hanya untuk mendapatkan persediaan makanan yang mereka miliki. Karena hal itulah Vince memiliki ide untuk menciptakan mahakaryanya yang sangat luar biasa, yaitu sebuah robot yang sangat cerdas yang akan membantunya mengerjakan segala hal. Vince memprogram robot itu agar bisa melakukan segala hal layaknya seorang manusia, terutama untuk merawat anjingnya dengan kepedulian penuh. Hal tersebut ia lakukan jika sewaktu-waktu ia telah tiada, maka anjingnya akan ada yang merawatnya, meskipun ia dirawat oleh robot ciptaannya itu. Dan setelah beberapa lama melakukan pemrograman, akhirnya robot yang Vince ciptakan tadi berhasil hidup dan merespon perkataan dari Vince. Ia juga dapat berbicara ketika diajak mengobrol layaknya seorang manusia. Beberapa saat, lampu ruangan tempat Vince terkadang mati dan menyala kembali karena efek badai pasir yang saat itu terjadi. Ia pun keluar untuk memperbaiki saklarnya. Dan setelah lampu kembali menyala, Vince kembali masuk dan ia juga mencoba menghubungkan robot ciptaannya dengan stasiun cuaca setempat. Hal itu ia lakukan agar robot itu bisa memprediksi cuaca di daerah di mana Vince tinggal. Dan beberapa saat setelah Vince memprogramnya, robot itu berkata kalau dalam waktu 24 jam akan ada badai pasir yang cukup besar dan berlangsung sekitar 40 hari dan dapat dipastikan badai itu akan merusak tempat Vince dan anjingnya tinggal. Mendengar hal itu, Vince selalu melihat sebuah peta yang menentukan tujuan untuk menghindari badai tersebut. Dan pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pegunungan yang belum terjamah manusia. Mereka akan berjalan melewati San Francisco. Dikarenakan waktu hanya tinggal sedikit, ditambah transfer data dari robot ciptaannya masih belum selesai, akhirnya Vince memutuskan untuk mempercepat transfer data untuk robotnya dan mengajarkan gerakan-gerakan manusia agar tidak kaku dalam berjalan dan berlari layaknya seorang manusia.
Stop. 1, 2. Setelah dirasa cukup melatih sang robot, Vince selalu mengemasi barang-barangnya lalu pergi bersama anjing dan kedua robotnya itu. Mereka pun berangkat dengan menggunakan mobil RV. Dan kembali lagi diperlihatkan beberapa kota yang sangat gersang dan juga sebagian gedung-gedungnya tertutup oleh pasir. Vince berjalan menggunakan mobil melewati jembatan. Setelah melewati beberapa kota, lalu berhenti di suatu tempat. Di sana, Vince mengajari robotnya itu tentang bagaimana cara manusia dapat bertahan hidup pasca kiamat tersebut, mencari makanan dan minuman serta barang-barang yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di tempat itu. Di sana, Vince mencoba masuk ke dalam sebuah bangunan tua dibantu oleh sang robot. Setelah menelusuri tempat itu, tiba-tiba di hadapannya terdapat sebuah badai pasir yang mengarah ke mereka. Karena hal itu, ia mengajak robotnya untuk pergi dari sana. Dikarenakan kecepatan badai yang cukup tinggi, tidak mungkin bagi mereka untuk berjalan cukup jauh lagi. Lalu, Vince berhenti di sebuah tempat dan mencoba memasang beberapa besi penahan agar mobilnya tak terbawa oleh badai. Dengan bantuan oleh sang robot, akhirnya mereka berhasil menancapkan semua besi. Lalu, mereka masuk ke dalam mobil untuk berlindung. Dan beberapa saat, tornado pun datang dan menyapu kendaraan Vince. Tapi untungnya ada satu besi usaha dari sang robot yang ia tancapkan cukup kuat. Karena besi tersebut, akhirnya mereka dapat bertahan dari badai tornado itu. Setelah peristiwa tersebut, ban mobil mereka ternyata pecah. Namun Vince tak memiliki dongkrak sebagai alat untuk mengganti bannya. Tapi untungnya, robot ciptaan Vince ini serbaguna. Ia mencoba membantu mengangkat mobil tersebut untuk memudahkan Vince mengganti bannya. Sejak saat itu, robot Vince ingin memiliki sebuah nama, dan di malam harinya, Vince menamai robot itu dengan sebutan Jeff. Lalu, Jeff berterima kasih pada Vince karena telah memberinya sebuah nama. Esoknya, Vince terbangun karena suara bising dari Jeff-nya sedang belajar bahasa anjing. Di sini, Jeff ingin membangun chemistry dengan anjing itu dan mencoba menirukan suara entah itu bahasa anjing atau tidak. Tapi, hal itu membuat Vince menjadi kesal dengan Jeff. Lalu, Vince memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, ia juga sempat menjelaskan pada Jeff, jika ingin berteman dengan seekor anjing, maka Jeff harus membangun kepercayaan dengannya. Namun, di sini Jeff terlihat kebingungan dengan apa yang Vince maksud dengan kepercayaan, karena ia hanya sebuah robot dan hanya dibuat untuk mematuhi dan membantu Vince menyelesaikan sebuah masalah-masalah kecil. Dan beberapa saat, keadaan Vince semakin memburuk. Akhirnya, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah kedai tua. Vince dan anjingnya beristirahat di dalam kedai tersebut. Sementara Jeff merasa penasaran dengan mobil Vince. Ia terlihat ingin sekali mengemudi, hingga sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Vince melihat Jeff yang menjalankan mobilnya beberapa meter dari tempat perhentiannya. Sontak, ia langsung memanggil Jeff untuk memundurkan mobilnya. Hingga akhirnya Jeff memundurkan mobil itu meskipun tidak sempurna. Karena kejadian itu, Vince marah terhadap Jeff karena akan membahayakan makhluk hidup seperti Vince dan juga anjingnya. Mengingat suhu dan paparan sinar matahari yang sangat panas mampu membakar kulit manusia hidup-hidup dan dalam waktu sekejap. Mereka pun kemudian kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Golden Gate, di mana itu adalah tempat yang ingin sekali dikunjungi oleh Vince. Jeff yang masih merasa sedih karena Vince memarahinya, ia pun hanya terlihat diam di bagian belakang mobil dan terlihat menyesal dengan kelakuannya barusan. Vince yang tak tega melihat Jeff seperti itu, akhirnya mengajari Jeff cara mengemudi. Awalnya, Jeff terlihat masih kaku, tapi lama-kelamaan ia mampu mengemudikan mobil dengan sempurna. Selama berjam-jam, Jeff mengemudikan mobil tersebut. Tapi di sisi lain, keadaan Vince terlihat semakin memburuk. Jeff mulai merawat Vince selayaknya seorang sahabat. Bahkan sifat Jeff lebih baik ketimbang manusia pada saat itu. Jeff sekarang menggantikan posisi Vince untuk mengemudi menuju ke Golden Gate. Ia kembali memasuki kota mati dan berhenti di sebuah gedung tua. Di sini, Jeff menirukan tindakan Vince sebelumnya untuk mencari persediaan makanan bersama Dewey. Mereka pun memasuki sebuah gedung tua. Tak lama kemudian, di dalam mobil Vince terbangun. Ia terlihat khawatir melihat para robotnya mencari persediaan seorang diri. Karena tak tega, Vince memutuskan untuk menyusul mereka berdua. Di sisi lain, Dewey sedang berusaha mengambil makanan yang ia temukan. Namun di sini, ia tak menyadari kalau di depannya terdapat sebuah jebakan. Alhasil, Dewey pun hancur karena terkena jebakan tersebut.
Vince yang mendengar suara dari jebakan tersebut, ia pun kemudian menghampirinya. Vince merasa sedih karena salah satu robotnya telah hancur. Mumpung masih ada kesempatan, ia pun bergegas mencari Jeff. Ternyata Jeff menemukan persediaan makanan dan beberapa obat yang cukup lumayan banyak di dalam sebuah lemari. Tak lama kemudian, Vince datang dan mengajak Jeff untuk pergi dari sana karena ia tahu pasti ada orang yang menghuni gedung tersebut. Mereka pun lalu keluar dan segera melanjutkan perjalanannya kembali. Tapi beberapa saat, ada seorang yang menyalakan mobil tepat di garasi setelah Vince dan Jeff melewati. Di sini, orang asing itu berniat untuk mengejar Vince. Malamnya, Vince baru menyadari kalau dari tadi mereka telah dibuntuti oleh mobil asing yang tepat di belakangnya. Di sini, Vince mencoba mematikan lampu mobilnya dan perlahan berjalan menuju ke sebuah terowongan. Di sini, Vince memaksa Jeff untuk masuk ke dalam terowongan tersebut. Awalnya, Jeff menolak karena batas tinggi terowongan dan tinggi mobil mereka berbeda, sehingga kemungkinan bagian atas dari mobil mereka akan hancur jika dipaksakan. Namun, Vince terus memaksa Jeff hingga akhirnya benar saja bagian atas dari mobil mereka pun hancur. The basic customization is 13 feet and 7 inches. Mobil itu pun mentok di depan terowongan karena beda ketinggian. Tapi di sini, Jeff keluar dari mobil dan mencoba mendorongnya agar tidak terlihat oleh seseorang yang sedang mengikutinya. Setelah dirasa aman, Vince keluar dan mencoba melihat keadaan dari mobilnya. Di sini, Vince merasa frustasi karena melihat panel surya yang di atas mobilnya telah hancur. Ia pun merasa sudah tak punya harapan lagi untuk melanjutkan perjalanan. Namun, si Jeff lebih bersahabat dari siapapun. Di sini, dia mencoba menyemangati Vince untuk tidak menyerah sebelum mereka sampai ke tempat tujuannya. Jeff mengajak Vince untuk melanjutkan perjalanan. Mengapa Jeff demikian? Hal itu disebabkan karena sebentar lagi akan turun hujan. Jeff telah diprogram untuk dapat memprediksikan hujan dengan berdasarkan ilmu klimatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Dan ia juga memprediksikan bahwa ketika hujan telah tiba, maka radiasi matahari yang menyoroti akan segera hilang. Didn't last very long. Locked the doors, tried to protect till there was nothing left. Keesokan harinya di perjalanan, di balik foto dari Golden Gate ternyata tertera surat dari ayah Vince. Surat tersebut mengatakan pada Vince agar menemui ayahnya di Golden Gate, San Francisco. Hal itulah yang menyebabkan Vince sangat ingin pergi ke sana. Keadaan Vince sendiri sudah semakin melemah dan terlihat pucat. Ia dibangunkan karena si Jeff melihat ada kupu-kupu yang menabrak mobilnya. Kemudian Vince mengecek suhu di sana, dan benar saja tempat tersebut memiliki tingkat suhu yang normal. Bahkan makhluk hidup dapat bertahan hidup di sana. Di sini, Vince merasa senang dan merayakan hal tersebut bersama Jeff dan anjing peliharaannya. Vince di sini memakai pakaian mewah pemberian sang ayah. Lalu Jeff mengatakan kalau tadi malam dirinya bermimpi kalau ia berada di Golden Gate bersama Vince dan anjingnya. Mendengar hal itu, Vince seolah tidak percaya dan sangat kagum karena robot ciptaannya bisa mengalami hal seperti itu. Dengan sangat gembira, Jeff mengajak Vince untuk melanjutkan perjalanannya menuju Golden Gate. Namun, Vince mengatakan kalau dirinya sudah tua dan sedang sekarat dan tak lama lagi ia akan tutup usia di sana. Vince juga berkata pada Jeff untuk berjanji agar selalu menjaga anjingnya ketika ia telah tiada. Setelah itu, Vince mengajari Jeff cara bermain lempar bola dengan anjingnya. Tak lama kemudian, Vince batuk dan mengeluarkan banyak darah. Ia pun diantar masuk ke dalam mobilnya oleh Jeff. Di sini, Jeff menunggu Vince di luar hingga sore hari. Tak berselang lama, terdengar suara auman dari anjing peliharaan Vince. Jeff di sini juga mengetahui kalau itu adalah pertanda bahwasanya Vince telah tutup usia. Setelah itu, Jeff dan anjingnya memakamkan Vince beserta helmnya. Lalu, ia mengkremasi jenazah Vince di sana. Jeff sekarang yang akan menjaga anjing milik Vince dan bertanggung jawab untuk memberi makan dan menjaganya layaknya Vince menjaga anjing tersebut. Jeff dan anjing milik Vince lama-kelamaan menjadi sahabat. Kepercayaan dari si anjing yang diinginkan oleh Jeff untuk menjadi sahabatnya pun kini telah didapatkan. Dibuktikan ketika Jeff melempar bola, anjing itu mengambil dan memberikan kembali bolanya padanya. Dan hal itu menandakan Jeff kini telah menjadi sahabatnya.
Esoknya, Jeff melanjutkan perjalanan menuju ke Golden Gate. Selama 18 jam di perjalanan, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Suhu di tempat itu telah aman dan sama sekali tidak ada paparan sinar matahari panas yang membuat kulit manusia dan hewan terbakar lagi. Makhluk hidup dapat memulai peradaban baru, bahkan tumbuhan-tumbuhan di sana sudah mulai hijau kembali. Jeff kemudian menempelkan foto Golden Gate milik Vince dengan gambar mereka bertiga yang dibuat oleh Jeff, Vince, serta anjing peliharaannya. Setelah itu, mereka pergi untuk melanjutkan kehidupan. You think they're still out there? Vince knew what he was talking about. Oke, terima kasih bagi kalian yang masih stay dari awal sampai akhir video. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.